Boleh ceritakan siapa itu Habib Umar yang tadi sudah kami singgung, beliau adalah seorang Habib Umar bin Hafiz memiliki nama lengkap Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. Ulama yang merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari cucu Nabi Husain radhiyallahu anhu itu lahir pada hari Senin tanggal 4 Muharram 1388 Hijriah. Tanggal kelahiran Habib Umar bin Hafiz tersebut bertepatan dengan tanggal 27 Mei tahun 1963. Beliau lahir menjelang terbit matahari di sebuah kota kecil di Hadramaut, Yaman bernama Tarim. Lahir dari keluarga saleh dan berilmu. Ayah Habib Umar bin Hafiz adalah Habib Muhammad bin Salim, seorang ulama terkemuka di Yaman yang mencapai derajat mufti dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan kakek Habib Umar bin Hafiz juga seorang ulama besar di Yaman. Namanya, Habib Hafiz bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar bin Hafiz juga memiliki seorang saudara yang merupakan ulama terkemuka di Yaman saat ini. Nama saudara Habib Umar bin Hafiz adalah Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz sudah menguasai ilmu agama sedari kecil. Ulama ini belajar langsung kepada ayahnya. Berbagai ilmu agama seperti fikih, hadis, tauhid, falak sudah dikuasai Habib Umar bin Hafiz sejak masih usai anak-anak. Habib Muhammad bin Salim diculik lantaran tegas dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran. Hingga saat ini, nasib dan keberadaan ayah Habib Umar bin Hafiz tak diketahui rimbanya. Di usia 15 tahun, Habib Umar bin Hafiz juga sudah berdakwah ke berbagai daerah dan negara. Pada bulan Desember tahun 1981, Habib Umar bin Hafiz pindah ke kota Baida dan menetap Ribat Al-Hadar. Di tempat ini, Habib Umar bin Hafiz berguru dengan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar dan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Selain menuntut ilmu, Habib Umar bin Hafiz juga gencar berdakwah dan mengajar di kota Baida dan Hubaidah. Pada bulan April tahun 1992, beliau berkunjung ke Haramain, dan di tempat ini berguru kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, Habib Abu Bakar Al-Atas bin Abdullah Al-Habsyi. Dan di Haramain, Habib Umar bin Hafiz mendapat ijazah sanad hadis dari Al-Musnid Syekh Muhammad serta sejumlah ulama lainnya. Pada tahun 1992, Habib Umar bin Hafiz pindah ke kota Syiher dan mengajar di Ribat Syiher. Di tempat ini, Habib Umar bin Hafiz menetap selama beberapa tahun. Pada tahun 1994, Habib Umar bin Hafiz pulang ke kota Tarim dan mulai merintis pendirian pesantren Darul Mustafa. Pada tanggal 6 Mei tahun 1997, pesantren ini secara resmi didirikan dan dibuka secara umum. Pada usia 25 tahun, Habib Umar bin Hafiz menikahi anak perempuan gurunya, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Umar bin Hafiz adalah seorang hafiz. Ulama rendah hati itu diketahui hafal 20.000 hadis sebelum usia 20 tahun. Dan saat ini, Habib Umar bin Hafiz diketahui hafal lebih dari 100.000 hadis lengkap dengan sanad dan mantannya. Di mata Ustadz Abdul Somad, Habib Umar bin Hafiz adalah ulama besar yang mendedikasikan hidupnya untuk dakwah Islam. Saya belum selevel dengan sendalnya Habib Umar bin Hafiz. Jauh di bawah. Dengan murid-muridnya saja pun tidak setara, apalagi dengan guru yang agung dan mulia. Kita hanya baru bisa semajlis dengan mereka. Itu pun ketika berada di depan mereka, mulut terkunci tak keluar kata-kata. Kapan itu? Bulan 10 yang lalu di Masjid Istiqlal. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Sampai ke atas mimbar bergetar, tak tahu entah apa yang mau dikatakan.
Akhirnya saya hanya mengucapkan assalamualaikum, alhamdulillah, selawat, cerita sedikit. Saya pun turun, dikomen oleh sahabat-sahabat, betapa tawadhu'nya Ustaz. Kemarin ada Habib Umar, ya, Al-Hafidh, Masya Allah, itu orang baik itu Habib Umar, orang di Kalimantan di mana dan sebagainya. Terus beliau pulang, saya dikatakan sore ada Habib Umar di sini. Saya, Masya Allah, ya kalau ada waktu saya pengen berjumpa. Malamnya kami bermimpi bertemu dengan Habib Umar, sampaikan, terus subuhnya disampaikan mau didesain bertemu, cuma waktunya sangat singkat, 30 menit, tidak terkejar, beliau pulang. Itu diantara kemuliaan beliau, itu selalu menjaga pandangannya. Ya, bahkan dalam wanita yang bukan mahramnya pun itu Masya Allah dijaga betul, tidak menatapnya. Dia dijaga betul. Dan orangnya Masya Allah baik tuh, orang saleh. Pandangan. Boleh ceritakan siapa itu Habib Umar yang Habib Ali ketahui, Buya ketahui? Boleh ceritakan secara pribadi. Tadi sudah kami singgung, beliau adalah seorang penyeru kemuliaan dengan keindahan. Jadi figur yang menyeru kepada kebenaran dengan keindahan. Dakwah beliau adalah dakwah yang penuh kasih, lembut, sehingga kita temukan dakwah beliau dakwah yang diterima oleh hati, dan semua hati hamba-hamba Allah menanti seperti itu. Itu adalah Habib Umar. Dan beliau alhamdulillah dakwah beliau juga di penjuru negeri, penjuru dunia, di mana-mana, termasuk di negeri kita ini. Dan kalau bicara tentang beliau, beliau adalah dari keluarga beliau, orang tua beliau, saudara beliau ke atas adalah memang punya tugas-tugas semacam itu. Akan tapi kalau kami hubungkan dengan pertanyaan tadi, bukan berarti kita yang mungkin tidak punya keturunan juru dakwah tidak bisa seperti itu. Nanti jangan sampai ke situ. Artinya banyak juga di sana contoh-contoh yang dibawa, yang ada bukan dari orang. Contoh saja, ada musuh Nabi namanya Abu Jahal, punya anak namanya Ikrimah, orang yang sangat dicintai Nabi SAW. Baik, bicara Habib Umar adalah beliau juga mendidik santri-santri beliau, termasuk banyak sekali di Indonesia yang Masya Allah telah berkiprah di negeri ini. Memang secara pribadi kami tidak belajar langsung banyak kepada beliau, akan tapi karena waktu itu kami termasuk gelombang pertama di Al-Ahqaf University, kita bertemu dengan gelombang pertama di Habib Umar. Jadi waktu itu kurang lebih kami 8 orang dari murid Habib Umar dari Indonesia, 20 atau 24. Jadi kita sering bertemu zaman itu. Menjadi sering bertemu, ya sering makan bareng, kalau kemana-mana dibawa. Jadi zaman itu zaman gelombang pertama, yang mulia Habib Ana Mundir dan seterusnya, itu zaman itu. Ini karena kita kelompok pertama dulu. Yang jelas yang kami temukan adalah sangat sesuai dengan bagaimana cara dakwah ulama-ulama terdahulu. Kalau kita baca sejarah di Indonesia, ya seperti itulah dakwah. Tidak ada caci, tidak ada perendahan. Dan itu yang sangat terasa di hati kami sebagai pelajar waktu itu, Masya Allah. Habib Ali juga sangat dekat dengan beliau, Masya Allah. Beliau bisa menceritakan tentang Habib Umar. Marhaban,